Disclaimer. Cerita ini diilhami dari cerita nyata. Adapun karakter dan nama disamarkan demi menjaga privasi. Dan ada sedikit bumbu tambahan. Selamat menyaksikan. Kamu berani meninggalkan aku? Lihat saja aku, buat hidupmu menderita, jangan main-main denganku. Ini mbah fotonya bikin hidup rumah tangganya gak tenang. Gih, cabagu. Bab 1. Gadis ramah dari Tanah Jawa. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, hidup seorang gadis bernama Saraswati, atau akrab disapa Saras. Ia tumbuh di keluarga sederhana, anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Saras dikenal sebagai gadis yang lembut tutur katanya, sopan dalam sikap, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Pagi, Pak, sapa Saras setiap kali melintas di jalan menuju pasar, membawa keranjang sayur di tangannya. Wah, Saras ini selalu nyapa orang, jawab Pak Samin, tetangga tua yang tak pernah lelah memuji kebaikannya. Keramahan itu membuat Saras disukai banyak orang. Tak hanya oleh para ibu yang kagum pada kesopanannya, tapi juga oleh para pemuda yang diam-diam menaruh hati padanya. Wajahnya memang manis, dengan mata yang teduh dan senyum yang menenangkan. Namun yang membuatnya berbeda bukan kecantikannya, melainkan caranya memperlakukan orang, selalu dengan hati yang tulus dan kata yang lembut. Sayangnya, tidak semua orang mampu memahami itu. Banyak lelaki di desanya yang salah menafsirkan sikap ramah Saras sebagai tanda cinta. Dia itu perhatian banget, pasti suka sama aku, kata Rangga pada teman-temannya, hanya karena Saras pernah menanyakan kabar ibunya yang sakit. Bagas, teman masa kecilnya, juga sering menafsirkan setiap senyum Saras sebagai isyarat bahwa hatinya punya tempat istimewa di hati gadis itu. Padahal, bagi Saras, keramahan adalah bagian dari ajaran hidup yang diwariskan ibunya. Ngomong yang halus, enduk. Nggak usah tinggi hati sama siapapun. Gusti Allah suka sama wong sing andhap asor, pesan ibunya setiap malam. Saras tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik tak pernah salah. Ia senang membantu tetangga, menemani anak-anak kecil belajar, dan ikut kegiatan desa. Namun di balik kebaikannya, tanpa ia sadari, benih-benih salah paham mulai tumbuh di hati beberapa pemuda. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Bagas datang ke rumah membawa sekeranjang mangga. Ini, Sar, mangga dari kebun Bapak. Manis banget, coba deh. Saras tersenyum tulus. Wah, makasih, Gas. Repot-repot banget. Bagas menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku senang aja kalau kamu senang. Ucapan itu membuat Saras gugup. Ia tahu, dalam suaranya ada sesuatu yang lebih dari sekadar ramah. Malam itu, ia duduk di beranda rumah, merenungi kata-kata ibunya yang dulu. Kadang, kebaikanmu bisa disalahpahami, nak. Tapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Saras menarik napas panjang. Ia sadar, jalan hidup orang baik tidak selalu mudah. Namun baginya, berhenti tersenyum bukanlah pilihan. Ia hanya harus belajar bagaimana menjaga hati orang lain, tanpa melukai atau menimbulkan harapan yang salah. Di bawah langit Jawa yang mulai gelap, angin berembus lembut membawa aroma tanah dan doa-doa diam. Di sanalah kisah Saras dimulai, gadis ramah dari Tanah Jawa, yang kebaikannya akan diuji oleh cinta, takdir, dan waktu. Bab 2. Hati yang mulai berlabuh. Waktu berjalan cepat. Musim panen berganti, bunga Kamboja di halaman rumah Saras berguguran, tumbuh lagi, lalu mekar seperti biasa. Dalam kesederhanaan hidupnya, Saras menjalani hari dengan penuh syukur. Ia membantu orang tuanya di sawah, mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil, dan sesekali ikut kegiatan pemuda desa. Dari semua teman masa kecilnya, ada satu yang paling sering hadir dalam hidupnya, Bagas. Pemuda tinggi dengan kulit legam terbakar matahari, anak dari pengrajin mebel di kampung sebelah. Sejak kecil mereka sering bermain bersama, dan setelah dewasa, hubungan itu tidak pernah benar-benar hilang. Berbeda dengan Saras yang tenang, Bagas dikenal keras kepala dan tegas. Namun di balik sifatnya yang keras, ia menyimpan hati yang hangat.
Ia sering membantu Saras tanpa diminta, menambal atap dapur yang bocor, memperbaiki pagar, bahkan mengantar ibunya ke puskesmas ketika Saras sedang sibuk. Semakin sering mereka bertemu, semakin kuat rasa yang tumbuh di hati Bagas. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, ia datang ke rumah Saras dengan langkah mantap. Di tangannya ada sebungkus kecil jenang yang dibungkus daun pisang. "Sar," ucapnya pelan, "boleh aku bicara sama kamu sebentar?" Saras mengangguk, tak menyadari bahwa hari itu akan mengubah jalan hidupnya. Bagas menarik napas panjang. "Aku sudah kenal kamu lama. Dari kecil sampai sekarang, aku tahu kamu perempuan baik. Aku serius sama kamu, Sar. Aku ingin melamar kamu." Ucapan itu membuat Saras terdiam. Ia tidak menyangka Bagas akan sejujur itu. Dalam hatinya, ada rasa haru sekaligus takut. Ia menatap wajah Bagas yang terlihat begitu yakin. "Bagas, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku menghargai niatmu, tapi ini keputusan besar," ujarnya hati-hati. Bagas tersenyum. "Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh." Beberapa hari kemudian, Bagas datang lagi, kali ini bersama orang tuanya. Mereka membawa seserahan sederhana dan berbicara langsung dengan ayah Saras. Keluarga Saras yang mengenal baik Bagas pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Meski awalnya ragu, Saras akhirnya mengiyakan lamaran itu, percaya bahwa niat baik harus diberi kesempatan. Hari-hari berikutnya berubah. Desa ramai membicarakan pertunangan mereka. Saras yang dulu hanya dikenal sebagai gadis ramah kini disebut calon pengantin. Teman-teman sebayanya iri, karena Bagas adalah pemuda rajin dan pekerja keras. Dalam hatinya, Saras berdoa agar hubungan itu benar-benar menjadi jalan yang diridai Tuhan. Ia mulai menata diri, belajar memasak lebih rajin, menabung, dan menyiapkan masa depan bersama Bagas. Kadang, mereka berjalan sore di tepi sawah, berbicara tentang rumah impian dan anak-anak di masa depan. "Aku pengin punya rumah kecil di pinggir desa, Sar. Ada pohon mangga di halamannya, biar tiap musim kita bisa makan mangga bareng," kata Bagas sambil tertawa. Saras ikut tersenyum, membayangkan masa depan yang hangat dan sederhana. Namun jauh di lubuk hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Bagas memang baik, tapi kadang ucapannya tajam, perintahnya keras, dan amarahnya mudah meledak karena hal sepele. "Gas, nggak usah repot-repot marah cuma karena aku telat 5 menit, kata Saras suatu sore. "Aku nggak marah. Aku cuma pengin kamu belajar disiplin," jawab Bagas ketus. Saras hanya diam. Ia mencoba memahami bahwa setiap orang punya cara mencintai yang berbeda. Ia yakin, setelah menikah nanti, semuanya akan berubah. Cinta dan kesabaran akan menenangkan sifat keras Bagas. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Saras menulis di buku hariannya. "Mungkin inilah awal dari takdirku. Aku tak tahu kemana arah cinta ini akan berlabuh, tapi aku akan menjalaninya dengan niat baik. Semoga Tuhan menjaga hati kami berdua." Ia menutup buku itu dengan senyum tipis, tak tahu bahwa di balik tenangnya malam Jawa, takdir sudah mulai menulis kisah panjang tentang ujian cinta dan kekuatan hati seorang perempuan bernama Saraswati. Bab 3. Di balik senyum yang mulai pudar. Hari-hari setelah pertunangan terasa seperti mimpi bagi Saras. Para tetangga datang memberi selamat, teman-teman kecilnya tersenyum iri, dan ibunya sering menatapnya dengan mata berbinar. Bangga, karena putri sulungnya akan segera menikah. Di mata banyak orang, hidup Saras tampak sempurna. Namun di balik senyum manis itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Saras mulai merasakan sisi lain dari Bagas. Sisi yang selama ini tersembunyi di balik ketegasan dan perhatian yang dulu ia kagumi. Dulu, setiap kali mereka bertemu, Bagas selalu membawa cerita lucu atau buah tangan kecil. Kini, setiap pertemuan sering berakhir dengan perdebatan kecil. "Kenapa kamu keluar rumah sendirian, Sar?" tegur Bagas suatu sore. "Aku cuma beli gula ke warung, cuma sebentar,"
jawab Saras pelan. Kalau sudah jadi tunangan orang, harus tahu diri. Aku nggak suka kamu keluyuran sendirian. Saras terdiam. Dulu, keramahan dan kebebasannya menjadi bagian dari dirinya yang paling ia syukuri. Tapi kini, setiap langkah terasa diawasi, setiap keputusan dipertanyakan. Bagas semakin sering menuntut agar Saras menuruti semua ucapannya, seolah-olah mereka sudah menikah. Gas, aku cuma mau bantu ibu di sawah, kok harus izin segala? Karena aku calon suamimu, Sar. Aku cuma pengin kamu nurut, jawabnya tegas. Saras mencoba memahami. Ia tahu Bagas bukan orang jahat. Hanya saja, mungkin cintanya terlalu besar hingga berubah menjadi keinginan untuk memiliki. Maka, setiap kali hatinya mulai sesak, ia mengingat pesan ibunya. Perempuan yang sabar itu kuat. Jangan biarkan marah menghapus kebaikan yang kamu punya. Namun kesabaran Saras benar-benar diuji. Bagas mulai kasar dalam kata-kata. Setiap hal kecil bisa jadi alasan marah, cara Saras berbicara, pakaiannya, bahkan caranya tertawa di depan orang lain. Jangan terlalu ramah sama laki-laki lain, katanya suatu hari dengan nada tajam. Aku nggak suka dilihat orang kayak kamu genit. Saras menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku nggak bermaksud begitu, Gas. Aku cuma bersikap sopan. Ya, tapi orang lain bisa salah paham. Hari-hari yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi waktu yang penuh kehati-hatian. Saras belajar memilih kata, mengukur senyum, dan menahan diri agar tidak memancing kemarahan Bagas. Ia tidak ingin pertunangannya hancur hanya karena salah paham. Suatu malam, ia duduk di teras rumah, memandangi langit yang bertabur bintang. Angin malam berembus lembut, tapi hatinya terasa sesak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar jalan yang Tuhan pilih untuknya? Apakah cinta memang harus membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri? Ayahnya yang duduk tak jauh darinya berkata lirih. Kalau kamu capek, jangan dipendam sendiri, enduk. Cinta itu harus menenangkan, bukan menyakiti. Saras hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia tak ingin membuat orang tuanya khawatir. Dalam hatinya, ia masih berharap Bagas akan berubah, bahwa semua ini hanya ujian kecil sebelum pernikahan mereka. Namun malam demi malam, senyum Saras semakin pudar. Ia masih menjadi gadis yang ramah bagi semua orang, tapi di balik itu, ada hati yang mulai retak. Saras belajar bahwa cinta bukan hanya tentang janji manis di awal, tapi juga tentang cara seseorang memperlakukan kita ketika semua janji sudah diucapkan. Dan dalam diamnya, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika ini bukan jalan terbaik, tolong beri aku kekuatan untuk memahami takdir MU." Bab 4, Ujian datang bertubi-tubi. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Saras mulai diuji oleh hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Pertunangan dengan Bagas masih berjalan, walau kadang diwarnai pertengkaran kecil. Saras berusaha tetap sabar, yakin bahwa badai kecil ini akan berlalu. Namun ternyata, badai yang sesungguhnya baru saja akan datang. Ayah Saras, seorang pedagang hasil tani, tiba-tiba mengalami kerugian besar. Harga gabah turun drastis, sementara pinjaman untuk modal usaha belum lunas. Dalam waktu singkat, semua tabungan keluarga habis untuk menutupi utang. Bahkan sawah kecil peninggalan kakek yang menjadi sumber penghidupan mereka terancam dijual. Suatu malam, ketika Saras pulang dari rumah Bagas, ia mendapati ayahnya duduk di beranda dengan wajah muram. "Pak, kok belum tidur?" tanyanya lembut. Sang ayah hanya menghela napas panjang. "Bapak nggak tahu harus mulai dari mana. Enduk, utang kita makin besar. Kalau minggu depan belum bisa bayar, rumah ini bisa disita." Kata-kata itu membuat dada Saras bergetar. Ia menatap wajah ayahnya yang menua oleh beban hidup. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan keluarganya kehilangan tempat tinggal. Keesokan harinya, Saras mencoba menenangkan diri dan menemui Bagas untuk bercerita.
Ia berharap lelaki itu bisa memberi dukungan atau sekadar penguatan. Namun reaksi Bagas jauh dari yang ia bayangkan. "Gas, keluarga kami sedang kesulitan. Bapak kehilangan banyak uang. Aku mungkin harus bantu cari kerja setelah ini," ucap Saras dengan suara pelan. Bagas terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Jadi, kamu mau kerja? Di mana? Di kota? Mungkin, kalau ada kesempatan. Aku nggak mau lihat Bapak makin terpuruk." Bagas menghela napas keras. "Aku nggak yakin itu ide bagus. Aku juga punya tanggung jawab sendiri. Aku nggak bisa mikirin semuanya." Saras menatapnya, tak percaya. "Aku nggak minta kamu bantu uang, Gas. Aku cuma butuh kamu ada di sampingku." Tapi Bagas hanya menatap lurus tanpa ekspresi. "Kita belum menikah, Sar. Jangan banyak berharap dariku dulu." Kata-kata itu menampar hatinya. Lelaki yang dulu berjanji akan selalu menjaga dan melindunginya, kini mulai menjaga jarak. Hari-hari berikutnya, Bagas semakin jarang datang ke rumah. Pesannya mulai singkat, suaranya semakin dingin, dan alasannya selalu sama. Sibuk, banyak pekerjaan, atau sedang lelah. Sementara itu, keadaan keluarga Saras semakin sulit. Utang yang menumpuk membuat mereka harus menjual sebagian perabotan. Saras, yang saat itu masih kuliah semester akhir, terpaksa berhenti karena biaya tidak lagi sanggup dibayar. Ia merasa seperti kehilangan arah. Mimpi-mimpinya perlahan memudar di tengah kenyataan yang kejam. Namun di balik semua kesulitan, Saras tetap berusaha kuat. Ia mulai membantu ibunya membuat kue kecil untuk dijual ke pasar. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun, memanaskan oven sederhana, dan menyiapkan adonan. Walau lelah, ia tersenyum setiap kali kue jualannya laku, seolah sedikit kebahagiaan masih tersisa di dunia yang mulai terasa sempit. Tetangga-tetangga sering memujinya karena keteguhan hatinya. Tapi di balik senyum itu, Saras menyimpan luka yang tak terlihat. Ia masih menunggu Bagas datang, sekadar menanyakan kabar atau memberi semangat. Namun yang datang justru kabar bahwa Bagas kini sering terlihat bersama gadis lain, anak juragan kayu dari kota. Hatinya remuk, tapi Saras menolak larut dalam air mata. Ia percaya bahwa semua yang terjadi pasti memiliki alasan. Malam itu, ia berdoa di kamarnya yang redup, menatap foto pertunangannya yang masih terpajang di dinding. "Ya Tuhan, kalau ini bukan jodohku, tolong kuatkan aku untuk menerima. Jangan biarkan aku kehilangan keikhlasan." Keesokan harinya, ayah Saras jatuh sakit karena kelelahan dan stres memikirkan utang. Saras semakin sibuk mengurus keluarga, sementara Bagas tak kunjung datang menjenguk. Hanya pesan singkat tanpa rasa yang ia kirimkan. "Maaf, aku belum sempat ke sana." Waktu seakan berhenti. Semua hal yang dulu indah kini terasa hampa. Cincin pertunangan di jarinya mulai terasa berat. Bukan karena logamnya, tapi karena beban janji yang sudah tak lagi punya makna. Di bawah langit sore yang muram, Saras duduk di depan rumah, menatap ladang yang perlahan mengering. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena kelemahan, tapi karena ia sadar. Inilah ujian besar yang harus ia hadapi. Ujian yang datang bertubi-tubi, kehilangan, kesedihan, dan pengkhianatan, tapi di balik semuanya, ia masih percaya bahwa Tuhan tak pernah tidur. Mungkin, semua ini hanyalah cara semesta menguatkan dirinya, sebelum menghadirkan takdir yang lebih indah di kemudian hari. Bab 5. Luka yang tak terucap. Hari-hari terasa berjalan lambat bagi Saras. Setiap pagi ia masih bangun lebih awal, membantu ibunya membuat kue dan menjaga ayahnya yang kian lemah karena sakit dan stres. Namun di balik kesibukan itu, hatinya mulai rapuh. Ia menunggu kabar dari Bagas, lelaki yang dulu berjanji tak akan pernah meninggalkannya, namun kini lenyap seolah ditelan bumi. Sudah hampir 2 minggu Bagas tidak datang. Pesan Saras jarang dibalas, teleponnya sering tak dijawab. Ketika Saras akhirnya memberanikan diri datang ke bengkel tempat Bagas bekerja, ia hanya mendapati seorang rekan kerja yang berkata pelan, "Bagas jarang ke sini, Mbak."
Katanya sering ke kota, ngurus proyek baru. Saras pulang dengan langkah berat. Dalam perjalanan, hujan turun tiba-tiba, seolah langit ikut menangisi hatinya. Ia berhenti di bawah pohon, menatap cincin di jarinya. Dulu, cincin itu melambangkan harapan dan cinta. Kini, hanya tinggal kenangan yang membuat dadanya sesak. Malam itu, ia duduk di kamar sambil menatap foto pertunangan mereka. Wajah Bagas di foto tampak gagah, matanya penuh keyakinan. Saras tersenyum pahit. Kau dulu janji akan jagain aku, Gas? Bisiknya pelan, suaranya hampir hilang. Beberapa hari kemudian, kebenaran yang ditakutinya akhirnya datang. Seorang teman lama datang membawa kabar bahwa Bagas kini sudah dekat dengan perempuan lain. Anak juragan kayu dari kota, yang hidupnya jauh lebih mapan. Saras membisu. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya diam, karena hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa apapun. Ia mengingat hari-hari terakhir mereka bersama. Bagas yang mulai dingin, pandangan matanya yang tak lagi lembut, suaranya yang penuh perintah. Mungkin, pikir Saras, cinta itu memang sudah lama pergi. Hanya ia yang terlalu keras berusaha mempertahankannya. Ketika akhirnya Bagas benar-benar datang ke rumah, wajahnya tampak canggung. Sar, aku mau bicara, katanya. Saras menatapnya dalam diam. Ia tahu, inilah akhir yang sudah lama ia rasakan namun tak ingin ia akui. Aku pikir, kita nggak bisa lanjut. Aku nggak siap nikah sekarang. Banyak hal berubah, ucap Bagas, menunduk, menghindari tatapan Saras. Saras mengangguk pelan. Tak ada air mata, hanya dada yang sesak menahan ribuan kata yang tak sanggup diucap. Kalau itu keputusanmu, aku nggak akan menahan, katanya dengan suara bergetar. Tapi terima kasih. Sudah pernah berjanji. Bagas menatapnya sejenak, lalu pergi. Begitu saja, tanpa menoleh. Saat langkahnya hilang di tikungan, air mata Saras akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia sadar, cinta yang ia perjuangkan selama ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang dulu indah. Hari-hari berikutnya menjadi masa terberat dalam hidupnya. Ibunya jatuh sakit karena terlalu sering memendam kesedihan, sementara adiknya masih kecil dan butuh perhatian. Saras menelan semua beban itu sendirian. Ia menjual sebagian perhiasan pertunangannya untuk membeli obat dan kebutuhan rumah. Ia bahkan berhenti kuliah sepenuhnya dan memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Bu, biar Saras yang kerja. Ibu fokus sembuh dulu. Ya, ucapnya lembut. Ibunya menatapnya dengan mata yang basah. Kamu kuat sekali, enduk. Tapi kalau capek, jangan dipendam. Saras tersenyum, walau matanya merah. Saras enggak apa-apa, Bu. Kadang Tuhan menghapus satu kebahagiaan supaya kita belajar berdiri sendiri. Dengan tabungan yang tersisa dan bantuan seorang teman lama, Saras berangkat ke kota. Ia membawa hanya satu koper kecil dan selembar doa dari ibunya. Di atas bus yang berguncang di jalan berlubang, Saras menatap keluar jendela. Pemandangan sawah dan langit biru mulai menjauh, seperti meninggalkan masa lalunya sedikit demi sedikit. Malam pertama di kota, Saras menangis diam-diam di kamar kos yang sempit. Namun di sela tangisnya, ada keteguhan baru yang tumbuh, tekad untuk bangkit. Ia tahu hidup tak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa luka ini akan menjadi kekuatannya kelak. Dalam hati, Saras berbisik, aku tidak akan menyesal pernah mencintai. Tapi mulai hari ini, aku akan mencintai diriku sendiri dulu. Dan sejak saat itu, Saras benar-benar memulai lembaran baru, meninggalkan cinta yang gagal, memikul tanggung jawab keluarga, dan melangkah ke dunia yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tapi ia yakin satu hal, Tuhan tidak akan membiarkan air mata jatuh sia-sia. Bab 6. Langit baru di tempat kerja. Pagi di kota terasa berbeda. Udara dipenuhi suara klakson, langkah kaki terburu-buru, dan aroma roti dari warung pinggir jalan. Bagi Saras, semuanya terasa asing. Ia yang terbiasa mendengar suara ayam dan desir angin sawah,
kini harus menyesuaikan diri dengan kebisingan dan hiruk-pikuk kota besar. Tapi ia tak punya pilihan, hanya ada dua jalan, bertahan atau pulang dengan tangan kosong. Sudah sebulan Saras tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamarnya sederhana, ranjang besi, lemari kayu tua, dan jendela kecil yang menghadap ke jalan sempit. Di meja kecilnya hanya ada foto keluarga dan Al-Quran lusuh pemberian ibunya. Setiap malam sebelum tidur, Saras menatap foto itu, mengingat wajah ibunya yang semakin kurus dan senyum adiknya yang polos. Aku harus kuat, gumamnya pelan. Demi mereka. Setelah beberapa kali melamar pekerjaan tanpa hasil, akhirnya Saras diterima di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi alat rumah tangga. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk bertahan hidup dan mengirim sedikit uang ke kampung. Ia diterima sebagai staf administrasi, bagian pencatatan dan pengarsipan. Gajinya pas-pasan, tapi bagi Saras, itu sudah lebih dari cukup. Hari pertamanya bekerja terasa menegangkan. Ia datang paling pagi, mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana, rambutnya dikuncir rapi. Saat ia memasuki ruang kerja, beberapa rekan menatapnya dengan ramah. "Selamat datang, ya. Kamu karyawan baru, kan?" sapa seorang perempuan bernama Rani. "Iya, Mbak. Saya Saras," jawabnya tersenyum. Namun yang paling menarik perhatian Saras adalah seorang lelaki yang duduk di pojok ruangan, sibuk di depan komputer. Wajahnya tenang, dan gerak-geriknya tampak hati-hati. Lelaki itu bernama Rian, staf senior yang sudah lama bekerja di perusahaan itu. Ia jarang bicara, tapi setiap kali tersenyum, ada keteduhan di matanya, keteduhan yang mengingatkan Saras pada langit sore di kampungnya. Hari-hari berjalan cepat. Saras mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia dikenal rajin, sopan, dan selalu membantu siapapun tanpa mengeluh. Ketika karyawan lain mengeluh soal lembur, Saras justru berkata, "Nggak apa-apa, yang penting pekerjaan selesai dan hati tenang." Sikapnya yang lembut membuat banyak orang menyukainya, termasuk Rian. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan sebagian besar karyawan sudah pulang, hanya Saras dan Rian yang masih berada di kantor. Listrik sempat padam sesaat, membuat ruangan gelap dan hening. "Wah, kayaknya kita harus nunggu petugas perbaiki listriknya dulu," kata Rian sambil menyalakan lampu darurat kecil. Saras tersenyum, menatap hujan di luar jendela. "Aku suka hujan, Mas. Walau bikin dingin, tapi selalu bisa menenangkan hati." Rian menoleh, memperhatikan gadis itu. "Kamu beda, Saras. Orang lain biasanya mengeluh kalau hujan, kamu malah menemukan kedamaian di dalamnya." Saras hanya tersenyum, tak tahu harus menjawab apa. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai akrab. Rian sering membantu Saras memahami sistem kerja yang rumit, sementara Saras membantu Rian menyusun laporan atau mengoreksi dokumen. Mereka tidak pernah membicarakan hal pribadi, tapi ada kenyamanan yang tumbuh diam-diam. Suatu sore, ketika mereka berjalan keluar kantor bersama, Rian berkata, "Aku tahu kamu orang yang kuat. Tapi kalau kamu capek, nggak apa-apa loh, cerita." Saras menatapnya, sedikit terkejut. "Kok Mas bisa bilang aku kuat?" "Karena aku lihat dari caramu bekerja. Kamu nggak pernah marah, nggak pernah ngeluh. Tapi mata kamu kadang kelihatan nyimpan banyak hal." Saras tersenyum getir. "Mungkin karena aku udah belajar banyak dari hidup, Mas. Kadang, kalau kita terlalu sering jatuh, kita nggak lagi takut terluka." Rian hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu gadis itu memendam sesuatu yang besar, luka yang dalam tapi disembunyikan di balik senyum tenangnya. Hari-hari berlalu. Saras semakin betah bekerja. Ia mulai dipercaya oleh atasannya, bahkan pernah ditunjuk untuk mewakili perusahaan dalam pameran kecil di luar kota. Ia belajar banyak hal, kemandirian, ketekunan, dan arti bertanggung jawab atas diri sendiri. Namun meski terlihat kuat, ada malam-malam ketika Saras menangis diam-diam di kamarnya. Ia merindukan ibunya, khawatir pada ayahnya yang masih sering sakit, dan terkadang bayangan Bagas datang tanpa diundang.
Tapi setiap kali itu terjadi, ia menenangkan diri dengan doa. Ya Tuhan, jangan biarkan aku kembali lemah. Aku ingin belajar bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Rian, yang makin mengenalnya, semakin sering memperhatikan Saras dari jauh. Ia kagum, tapi juga berhati-hati. Ia tahu, gadis sekuat Saras pasti punya masa lalu yang tidak mudah. Maka ia tidak pernah memaksa, hanya menemani dalam diam. Suatu hari, ketika mereka sedang lembur, Saras merasa pusing dan hampir jatuh. Rian segera menahan bahunya. Kamu nggak apa-apa. Saras menggeleng, wajahnya pucat. Cuma kurang tidur, Mas. Nggak usah khawatir. Rian menghela napas. Kamu selalu bilang nggak apa-apa, tapi kamu lupa kalau manusia juga boleh lelah. Kalimat itu membuat Saras terdiam lama. Sejak hari itu, ia mulai membuka sedikit ruang di hatinya. Bukan untuk cinta, tapi untuk kepercayaan. Ia mulai percaya bahwa tidak semua pria datang untuk melukai. Ada yang datang untuk menemani dalam diam, menenangkan tanpa menuntut, dan menguatkan tanpa kata-kata. Bagi Saras, Rian seperti langit baru setelah badai panjang. Tidak selalu cerah, tapi selalu memberi harapan. Ia tidak tahu kemana perasaan itu akan berlabuh, tapi kali ini ia tidak terburu-buru. Ia hanya ingin berjalan perlahan, menikmati setiap langkah hidupnya yang kini mulai terasa lebih ringan. Malam itu, sepulang lembur, Saras menatap langit kota yang penuh bintang samar. Dalam hati ia berbisik, mungkin Tuhan sedang menulis ulang kisahku, bukan dengan air mata, tapi dengan harapan. Bab 7. Benih cinta yang tumbuh diam-diam. Waktu terus berjalan, dan hari-hari Saras di kantor terasa semakin bermakna. Pekerjaan yang dulu terasa berat kini menjadi bagian dari rutinitas yang ia syukuri. Setiap pagi ia datang dengan senyum tulus, membawa semangat yang tak pernah pudar meski hidupnya masih penuh perjuangan. Rian, yang sering memperhatikannya diam-diam, semakin mengagumi keteguhan hati gadis itu. Hubungan mereka tak pernah dideklarasikan, tapi semua orang di kantor tahu ada sesuatu di antara mereka. Rian sering membantu Saras tanpa diminta, membawakan kopi ketika Saras lembur, menawarkan tumpangan saat hujan deras, atau sekadar menyapa lembut dengan, "Sudah sarapan, Saras?" Semua itu sederhana, tapi bagi Saras, perhatian kecil seperti itu terasa begitu hangat. Ia sudah lama tidak merasakan ketulusan seperti itu dari seorang pria. Suatu sore, setelah rapat panjang, Saras duduk di taman kecil belakang kantor, menikmati semilir angin dan memandangi langit senja. Rian datang membawa 2 gelas teh hangat. "Aku tahu kamu pasti butuh ini," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Saras tersenyum. "Kok Mas tahu aku suka teh, bukan kopi?" Rian tersenyum samar. "Aku perhatiin kamu tiap pagi. Kamu selalu pilih teh tawar. Aku hafal." Saras tertawa kecil. "Wah, ternyata Mas Rian pengamat yang handal juga ya." "Tapi cuma kalau yang diamati menarik," balas Rian, setengah bercanda. Saras terdiam. Ada rasa bergetar di dadanya, campuran antara canggung dan bahagia. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rona di pipinya. Rian tidak melanjutkan kata-katanya, tapi keheningan di antara mereka terasa nyaman, seolah 2 hati saling bicara tanpa suara. Malam itu di kamar kos, Saras merenung lama. Ia memikirkan kata-kata Rian, caranya memandang, kesabarannya, dan kehangatan yang ia rasakan setiap kali berada di dekatnya. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang belum hilang. Luka masa lalu masih menorehkan bayangan gelap di hatinya. Ia takut berharap, takut mencintai, dan takut disakiti lagi. "Aku nggak mau jatuh cinta kalau akhirnya cuma jatuh," bisiknya pelan. Namun takdir seolah punya cara lembut untuk menenangkan hatinya. Hari demi hari, Rian menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar kata, tapi tindakan kecil yang tulus. Saat Saras sakit, Rian datang membawa bubur dan vitamin. Saat Saras menangis diam-diam karena rindu keluarga, Rian menemaninya tanpa banyak bicara.
Ia hanya duduk di dekatnya, membiarkan Saras menangis sampai tenang. Kamu nggak harus kuat terus, Saras. Kadang, nangis juga bentuk keberanian, katanya suatu malam. Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah, bukan cinta yang berapi-api, tapi kasih yang lembut, tumbuh perlahan seperti tunas di musim hujan. Saras mulai percaya bahwa mungkin ada cinta yang tidak melukai. Suatu akhir pekan, kantor mereka mengadakan kegiatan outing di luar kota. Di tengah suasana santai dan tawa rekan-rekan kerja, Rian dan Saras duduk berdua di tepi danau. Angin sore berhembus pelan, memantulkan cahaya matahari di permukaan air. Mas Rian, kata Saras tiba-tiba, pernah nggak sih Mas nyesel karena terlalu baik sama orang? Rian menatapnya lembut. Pernah. Tapi aku juga belajar, kalau kebaikan bukan untuk dibalas, tapi untuk dijalani. Kadang Tuhan balas dengan cara lain. Saras terdiam, matanya menerawang jauh. Aku dulu pernah terlalu percaya sama seseorang, dan itu hampir bikin aku kehilangan diriku sendiri. Rian menunduk sejenak, lalu berkata, kalau gitu, jangan percaya sama orang lain dulu. Percaya sama dirimu sendiri. Aku cuma mau ada di sini, nemenin kamu belajar percaya lagi. Kalimat itu membuat dada Saras hangat. Ia tak menjawab, hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat, tapi tetap tanpa janji-janji manis. Mereka berbagi tawa, doa, dan saling mendoakan tanpa banyak kata. Saras mulai menyadari bahwa cinta tidak harus datang dengan kepemilikan, cukup dengan kehadiran yang tulus. Malam-malamnya kini tak lagi sepi. Ia masih berdoa sebelum tidur, tapi kali ini doanya berbeda. Ya Tuhan, kalau memang Rian bagian dari takdirku, jagalah dia untukku. Tapi kalau bukan, ajarilah aku untuk tetap bersyukur sudah pernah dipertemukan. Bagi Saras, Rian bukan sekadar pria yang hadir di hidupnya, tapi cerminan dari harapan yang dulu hampir padam. Benih cinta itu kini tumbuh diam-diam, di antara kerja keras, doa, dan kesabaran, tanpa janji, tapi penuh keikhlasan. Bab 8. Lamaran yang menenangkan hati. 3 tahun telah berlalu sejak Saras pertama kali melangkah ke kota. Ia kini bukan lagi gadis kampung yang mudah gugup dan penuh ketakutan. Hidup telah menempanya menjadi perempuan kuat, matang, dan bijak. Di tempat kerja, Saras dikenal sebagai karyawan teladan, bukan karena ambisi, tapi karena ketulusan. Ia bekerja bukan untuk mengejar pujian, melainkan untuk bertahan dan membahagiakan keluarganya di kampung. Sementara itu, Rian tetap menjadi sosok yang setia di sisinya. Tanpa banyak kata, tanpa tuntutan. Hanya ada perhatian kecil, doa yang tak pernah putus, dan kesabaran yang menenangkan. Selama 2 tahun mereka saling mengenal, kedekatan itu tumbuh menjadi rasa yang tak lagi bisa disembunyikan. Saras tahu hatinya telah berlabuh, tapi ia masih menunggu waktu yang tepat untuk memastikan semuanya benar-benar karena cinta, bukan karena kesepian. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, setelah berbuka puasa bersama di masjid kantor, Rian memanggil Saras untuk berbicara. Mereka duduk di bangku taman kecil di halaman masjid, ditemani cahaya rembulan dan angin yang berhembus lembut. Saras, kata Rian perlahan, suaranya tenang seperti biasanya, aku udah lama pengen ngomong sesuatu, tapi aku takut kamu belum siap. Saras menatapnya hati-hati. Mas mau ngomong apa? Rian menarik napas panjang. Aku nggak mau terburu-buru, tapi aku juga nggak mau terus-terusan menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin melamar kamu. Aku ingin datang ke rumahmu, bicara baik-baik dengan keluargamu. Saras terdiam. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Hatinya berdebar kencang, bukan karena ragu, tapi karena haru. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas, aku nggak punya apa-apa. Aku cuma anak kampung yang masih berjuang, katanya lirih. Rian tersenyum hangat.
Justru itu yang aku kagumi dari kamu. Kamu nggak pernah berhenti berjuang. Aku nggak nyari kesempurnaan, Saras. Aku cuma pengen berjalan bareng kamu, sama-sama tumbuh, sama-sama kuat. Kata-kata itu menembus hati Saras seperti cahaya yang menembus kabut. Ia tahu, inilah ketulusan yang selama ini ia tunggu. Cinta yang datang bukan karena kasihan, tapi karena penghargaan terhadap perjuangannya. Dengan mata berkaca-kaca, Saras mengangguk pelan. Kalau begitu, aku terima niat Mas Rian. Tapi izinkan aku ngomong dulu sama keluarga di rumah. Beberapa minggu kemudian, Rian benar-benar datang ke kampung Saras bersama keluarganya. Bukan dengan mobil mewah, bukan dengan cincin berlian, tapi dengan senyum dan niat tulus. Ibunda Saras menyambut mereka dengan air mata haru. Masya Allah, akhirnya ada juga laki-laki baik yang datang dengan cara yang benar. Ucapnya sambil menggenggam tangan Saras. Acara lamaran berlangsung sederhana di ruang tamu rumah kayu mereka. Ada tumpeng, teh manis, dan doa yang dipanjatkan bersama. Rian duduk dengan tenang di depan keluarga Saras, lalu berkata dengan suara mantap. Saya Rian, datang bersama keluarga saya untuk meminang Saraswati binti Suyono. Insya Allah, dengan niat ibadah dan kasih sayang, saya ingin menjadikan Saras sebagai istri, teman hidup, dan bagian dari doa saya setiap hari. Suasana hening sejenak. Saras tak kuasa menahan tangisnya. Semua kenangan pahit masa lalu seakan mengalir keluar bersama air matanya. Ia menatap Rian dengan penuh rasa syukur. Lelaki yang dulu datang tanpa janji, kini berdiri di hadapan keluarganya dengan niat suci. Setelah acara selesai, Saras duduk di serambi rumah, menatap langit senja yang berubah keemasan. Ibunya duduk di sampingnya, tersenyum lembut. Dulu ibu khawatir kamu nggak akan percaya lagi pada cinta, kata ibunya pelan. Saras menatap langit. Aku juga, Bu. Tapi ternyata Tuhan nggak pernah salah menulis takdir. Dia cuma menunggu aku siap untuk menerima yang benar. Minggu berikutnya, mereka menikah secara sederhana di kampung. Tak ada pesta besar, tak ada hiasan mewah. Hanya akad nikah yang penuh hikmat, dengan doa dan haru yang membungkus suasana. Saat ijab kabul diucapkan, Saras menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia teringat semua luka yang telah ia lalui, Bagas yang pergi, kesulitan hidup, malam-malam penuh air mata. Semuanya kini terasa berarti, karena mengantarnya pada cinta yang sejati. Dalam hati, Saras berbisik, terima kasih, Tuhan. Engkau tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan gantinya. Dan kini, Engkau memberiku Rian, bukan untuk menghapus masa laluku, tapi untuk berjalan bersamaku menuju masa depan. Malam itu, di bawah langit Jawa yang tenang, Saras dan Rian resmi menjadi suami istri. Tak ada gemerlap, tapi ada ketenangan yang dalam, cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari kesabaran, dan berakar dalam keikhlasan. Bab 9, Bayang Hitam dari Masa Lalu. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Saras dan Rian berjalan dengan tenang. Mereka menempati rumah kecil di pinggiran kota, hasil tabungan bersama yang dikumpulkan bertahun-tahun. Rumah itu sederhana, tapi hangat, dindingnya berwarna krem lembut, jendela selalu terbuka menyambut cahaya pagi, dan aroma kopi Rian setiap subuh membuat suasananya terasa seperti surga kecil di bumi. Saras sering menyiapkan sarapan sederhana sambil bersenandung pelan. Rian, seperti biasa, membantu menata meja dan bercanda ringan. Kebahagiaan mereka bukan karena harta, tapi karena keikhlasan saling melengkapi. Saras sering berkata, kita memang gak punya banyak, Mas, tapi aku selalu merasa cukup. Rian menjawab sambil tersenyum, karena kamu yang membuat rumah ini terasa penuh. Namun kebahagiaan itu mulai terusik beberapa minggu kemudian. Awalnya hanya hal kecil. Saras sering merasa lemas tanpa sebab. Badannya panas dingin, lalu tiba-tiba sembuh begitu saja. Malam-malamnya menjadi gelisah. Kadang ia terbangun tengah malam karena mendengar langkah kaki di halaman. Padahal tak ada siapapun di luar. Mas, kamu dengar enggak?
Tanyanya suatu malam dengan wajah pucat. Rian membuka mata setengah sadar. Dengar apa, sayang? Suaranya, kayak ada orang jalan di depan rumah. Rian keluar memeriksa, tapi halaman sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang meniup dedaunan. Nggak ada siapa-siapa, Saras. Mungkin cuma angin. Tapi kejadian itu terus berulang. Barang-barang di rumah kadang berpindah tempat sendiri. Air di kendi dapur tiba-tiba berubah bau. Bahkan suatu malam, Rian terbangun karena mendengar Saras menangis dalam tidur, memanggil nama seseorang. Bagas, jangan pergi, katanya dalam mimpi. Rian mengguncang bahunya perlahan. Saras, bangun, kamu mimpi. Saras terbangun dengan napas tersengal. Wajahnya pucat dan keringat membasahi pelipisnya. Mas, aku mimpi Bagas. Dia datang, marah, bilang aku nggak boleh bahagia. Sejak malam itu, Rian mulai merasa ada yang tidak wajar. Ia mencoba berpikir logis, tapi gejala-gejala aneh semakin sering terjadi. Saras mulai kehilangan selera makan, kulitnya pucat, matanya sayu. Ia mudah marah tanpa sebab, lalu menangis sendiri. Kadang Rian menemukan bunga kering dan tanah di bawah bantal mereka, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mas, aku takut, kata Saras suatu sore, tubuhnya gemetar. Setiap malam aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Di cermin, kadang aku lihat bayangan, tapi bukan bayangan kita. Rian memeluknya erat. Tenang, sayang. Aku nggak akan biarkan siapapun ganggu kamu. Kita cari tahu, ya? Keesokan harinya, Rian mengajak Saras ke rumah seorang ustaz yang dikenal bijak dan lembut. Ustaz itu mendengarkan cerita mereka dengan tenang, lalu berkata, ini bukan hal yang biasa, nak. Tapi bukan juga sesuatu yang harus ditakuti. Kadang, ketika seseorang iri atau dendam, mereka bisa berbuat hal yang menyalahi batas, mengirim gangguan lewat cara yang tidak terlihat. Saras menunduk, air matanya menetes. Jadi, benar ini karena seseorang. Ustaz itu mengangguk perlahan. Kemungkinan besar, iya. Tapi ingat, semua ini hanya bisa menyentuh tubuh, bukan hati dan iman. Kalau kalian mendekatkan diri pada Tuhan, semua yang gelap akan kalah oleh cahaya. Sejak saat itu, Rian dan Saras mulai rutin beribadah lebih tekun. Mereka sholat malam bersama, membaca doa sebelum tidur, dan memperbanyak sedekah. Namun, gangguan itu belum juga berhenti. Suatu malam, ketika Rian pulang lembur, ia menemukan Saras duduk di ruang tamu sendirian, matanya kosong. Saras? Saras menoleh perlahan, suaranya lirih tapi dingin. Mas, kenapa kamu pulang cepat? Tadi dia datang lagi, Mas. Dia bilang nggak akan biarin aku tenang. Rian merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada dendam yang masih menjerat masa lalu Saras. Ia mulai teringat nama yang dulu Saras sebut, Bagas. Mantan tunangannya, lelaki yang dulu pergi tanpa penjelasan. Rian menduga, mungkin semua ini ada hubungannya dengan dia. Tapi ia memilih diam, tidak ingin membuat Saras semakin takut. Beberapa hari kemudian, ibu Saras datang berkunjung dari kampung. Begitu melihat putrinya yang pucat dan lemah, ia langsung menangis. Anakku, kamu kenapa begini? Dulu kamu kuat sekali. Saras hanya bisa memeluk ibunya. Aku capek, Bu. Kayak ada yang ngambil tenaga dari dalam. Ibu Saras menatap Rian dengan mata khawatir. Nak, mungkin ini bukan penyakit biasa. Di kampung dulu pernah ada yang begini. Katanya kena kiriman orang. Rian mengangguk pelan. Ia tak ingin mempercayai hal mistis begitu saja, tapi bukti di depan mata sulit dibantah. Malam itu, setelah semua tertidur, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, lalu berbisik pelan. Aku janji, Saras. Siapapun yang berusaha menghancurkan kebahagiaan kita, aku akan lawan. Dengan doa, dengan iman, bukan dengan kebencian. Di luar, angin bertiup pelan,
membawa suara gemerisik dedaunan. Seolah dunia ikut mendengarkan janji itu. Tapi entah mengapa, di kejauhan, Rian merasa ada sesuatu yang mengintai, bayangan samar yang menatap dari balik gelap malam. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, kebahagiaan yang mereka perjuangkan kini sedang diuji, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang datang dari bayang-bayang masa lalu. Bab 10. Amarah dari yang tak rela. Hari demi hari, gangguan yang menimpa Saras semakin jelas. Ustaz yang dulu menolong mereka datang kembali ke rumah, membawa air doa dan ayat-ayat penenang. Setiap kali dibacakan doa, Saras menangis hebat, tubuhnya menggigil seolah ada sesuatu yang menolak keluar. "Ustaz, kenapa Saras jadi begini?" tanya Rian cemas. Ustaz itu menatap serius. "Ini bukan hanya gangguan biasa, Nak. Ada energi kebencian yang dikirim dengan sengaja. Seseorang menaruh dendam pada istrimu." Kata-kata itu menusuk hati Rian. Dendam? Siapa yang mungkin begitu membenci Saras? Malamnya, ia mencoba menenangkan istrinya yang lemas setelah ruqyah. Saras menggenggam tangan Rian erat. "Mas, kalau ini semua karena masa laluku, aku minta maaf. Aku nggak pernah mau nyakitin siapapun." Rian mencium keningnya lembut. "Jangan minta maaf, sayang. Kamu nggak salah. Kadang orang jahat datang bukan karena kita berdosa, tapi karena mereka nggak bisa lihat kita bahagia." Beberapa hari kemudian, salah satu tetangga membawa kabar yang mengejutkan. Ia berkata bahwa beberapa kali melihat Bagas, mantan tunangan Saras, datang ke rumah seorang orang pintar di desa sebelah. Katanya, Bagas sering bicara tentang seseorang yang merebut cintanya. "Mas Rian, kayaknya dia belum bisa nerima Saras menikah sama orang lain," kata tetangga itu lirih. Rian terdiam lama. Ia tahu menanggapi hal seperti ini dengan emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Tapi hatinya panas mendengar nama itu kembali muncul. Bagas, lelaki yang dulu melukai Saras, kini masih berusaha menghancurkan hidupnya. Beberapa malam kemudian, Rian bermimpi aneh. Ia melihat Saras berdiri di tengah kabut, menangis sambil memanggil namanya. Dari balik kegelapan, muncul sosok laki-laki dengan wajah marah, menatap tajam ke arahnya. "Dia milikku," teriak sosok itu sebelum menghilang. Rian terbangun dengan keringat dingin. Saat ia menatap ke arah istrinya, Saras masih tertidur, tapi wajahnya tampak tenang untuk pertama kalinya. Rian tahu itu pertanda. Sudah waktunya ia menghadapi kegelapan ini dengan keyakinan, bukan rasa takut. Keesokan harinya, Rian pergi menemui Ustaz. "Saya nggak mau balas dendam," katanya tegas. "Tapi saya ingin tahu, bagaimana caranya menghadapi orang yang menebar kebencian seperti ini?" Ustaz tersenyum bijak. "Dengan kebaikan, Nak. Jangan biarkan hati kalian kotor oleh amarah. Lakukan yang sebaliknya. Doakan orang itu, mohonkan ampunan untuknya. Hanya cahaya yang bisa mengalahkan gelap." Rian pulang dengan hati mantap. Ia dan Saras mulai rutin bersedekah, membaca doa setiap malam, dan mengaji bersama. Pelan-pelan, suasana rumah mulai terasa ringan. Bau aneh hilang, mimpi buruk berkurang, dan Saras mulai tersenyum lagi. Namun, bayang-bayang masa lalu itu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, Rian menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kau pikir dia akan bahagia tanpaku? Kau salah besar." Rian menggenggam ponselnya erat, tapi ia tidak membalas. Ia hanya berbisik pelan, "Semoga Tuhan melembutkan hatimu, Bagas." Dan sejak malam itu, mereka berdua bertekad menjalani hari-hari dengan doa dan kesabaran. Tanpa dendam, tanpa takut, yakin bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah gelap yang paling pekat. Bab 11. Doa yang menghapus kegelapan. Waktu terus berjalan, dan perlahan keajaiban mulai terasa. Gangguan yang dulu menakutkan mulai mereda. Rumah mereka yang dulu terasa berat kini kembali terang dan damai. Saras bisa tertawa lagi, menata bunga di halaman dan membuat kue untuk tetangga. "Mas,
Aku nggak tahu bagaimana membalas semua kesabaranmu, kata Saras suatu pagi sambil menyeduh teh. Rian tersenyum. Kamu nggak perlu balas apapun. Cukup tetap jadi dirimu yang dulu, lembut, sabar, dan penuh doa. Setiap malam mereka melaksanakan sholat bersama, membaca ayat-ayat perlindungan, dan berdoa untuk siapapun yang pernah menyakiti mereka. Kalau memang Bagas yang melakukannya, aku maafkan, ucap Saras pelan suatu malam. Aku nggak mau hidup dengan kebencian, Mas. Rian menggenggam tangannya. Itu yang paling mulia, sayang. Doa yang keluar dari hati yang memaafkan akan menembus langit. Perlahan-lahan, kehidupan mereka berubah. Rezeki mulai mengalir, usaha kecil Rian di bidang percetakan berkembang pesat, dan Saras kembali melanjutkan kuliahnya di malam hari. Semua seperti dibalas oleh Tuhan satu persatu. Penderitaan berganti ketenangan. Sampai suatu hari, kabar datang dari kampung. Bagas jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus, pandangannya kosong, dan sering mengigau memanggil nama Saras. Warga mengatakan ia seperti dihantui rasa bersalah. Saras terdiam lama saat mendengarnya. Ia menatap Rian dengan mata berkaca. Aku ingin menjenguk dia, Mas. Rian menatapnya lembut. Kalau itu yang membuat hatimu tenang, aku akan menemanimu. Mereka pun pulang ke kampung. Saat memasuki rumah Bagas, suasana sunyi dan dingin. Bagas terbaring di ranjang bambu, matanya lemah. Ketika melihat Saras, ia menitikkan air mata. Saras, aku salah. Aku iri, aku dendam, aku kirim keburukan padamu, tapi malah aku sendiri yang hancur. Saras mendekat, menggenggam tangannya. Aku sudah maafkan, Bagas. Sejak lama. Aku cuma ingin kamu tenang dan dekat lagi sama Tuhan. Bagas menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata, kamu memang perempuan yang baik, Saras. Aku terlambat menyadarinya. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang. Bagas telah meninggal dunia. Saras dan Rian turut mendoakan dengan tulus. Tak ada kebencian, hanya keikhlasan yang membungkus segalanya. Sejak saat itu, Saras merasa beban di dadanya terangkat. Rumah mereka semakin tentram, dan hatinya damai. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan datang dari hilangnya ujian, tapi dari keberanian memaafkan dan tetap bersyukur di tengah cobaan. Di malam yang tenang, Saras berdoa sambil menatap langit. Ya Tuhan, terima kasih telah mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi, memaafkan, dan mempercayai takdir MU. Rian merangkulnya dari belakang. Langit malam ini indah ya. Saras tersenyum. Iya, Mas. Karena mungkin, di antara bintang itu, ada doa kita yang sudah dikabulkan.